Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini bersama saya Si Gundul akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2 yang disusun oleh Mufridah Arifudin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal. Pada demonstrasi kontekstual modul ini, kami calon guru penggerak diminta untuk menganalisis sebuah video yang mana nanti dalam analisisnya dibantu beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Jawabannya adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Lanjut ke pertanyaan kedua, adakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Jawabannya ada, yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Jawabannya, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan keempat, yaitu kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Kita mulai dari B atau buat pertanyaan. Di situ tampil dalam video saat guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengandung rasa ingin tahu murid. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Kemudian yang ketiga, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan yang terakhir, guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita. Nah, sekarang A. Ambil pelajaran. Di dalam video nampak guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Kemudian yang kedua, murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, murid bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan yang terakhir, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Tahapan berikutnya pada tahapan bagja, yaitu G atau gali mimpi. Di sini dalam video terlihat guru menyampaikan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Kemudian guru juga meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Dan selanjutnya, murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Kemudian yang terakhir, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impiannya di depan kelas. Tahapan berikutnya, jabarkan rencana. Di dalam video juga terlihat murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Yang kedua, murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Dan yang terakhir, guru akan membagikan tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang mereka impikan, yang bisa membuat senang dalam belajar. Tahapan
Tahapan terakhir dalam tahapan bagja, yaitu A atau eksekusi, terlihat di dalam video. Murid diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas kelompok. Kemudian guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Dan kemudian murid menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tugas masing-masing. Dan yang terakhir, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat dalam belajar mereka. Nah, sekarang masuk pertanyaan ke-6. Pertanyaannya adalah, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Jawaban dari pertanyaan tersebut, yang pertama, pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Kemudian 2, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain, yang mana orang lainnya di sini adalah murid. Dan yang ketiga, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Begitu jawabannya. Pertanyaan ke-6, atau sekaligus pertanyaan terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Tentu yang pertama adalah modal manusia, yang mana guru yang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Kemudian ada yang kedua, murid yang sangat kooperatif, kreatif, dan mandiri, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Modal berikutnya tentu modal sosial, yang mana guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Dan yang kedua, guru juga bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi di kelas mereka. Nah, modal berikutnya tentu adalah modal fisik, yaitu terdapat kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid. Kemudian yang kedua, hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak. Kemudian ada rak-rak buku dan beserta buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. Dan yang terakhir ada meja dan kursi yang posisinya bisa diubah agar murid bisa nyaman dalam pembelajaran. Modal berikutnya adalah modal lingkungan atau alam, yang mana murid-murid memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang bisa digunakan untuk menghias kelas. Modal berikutnya adalah modal finansial, yang mana ada dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Kemudian ada uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Modal berikutnya adalah modal politik. Di sini terdapat kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Di sini terdapat karakter murid-murid yang santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah dan sebelum masuk kelas. Kemudian juga sikap bergotong royong murid untuk bekerja sama dalam mewujudkan kelas impian. Dan demikian paparan dari saya, Si Gundul, tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.2 dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Silakan mampir ke sosial media kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.